tidak layak apabila bagi manusia itu, bagi kita semua, kemudian memilih untuk mengkonsumsi perkara yang haram, ya jumlahnya sedikit, ya sedangkan yang halal yang banyak itu kemudian kita abaikan, kita lalaikan, kita lupakan. Support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Sobat muda, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mencari harta kekayaan. Apa saja itu? Simak pembahasannya berikut ini. Sobat muda, aturan pertama, kaidah pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mencari harta kekayaan adalah zatnya halal. Jadi pastikan ketika kita akan mencari rezeki, mencari harta, mencari hal-hal yang bisa mencukupi keperluan kita di dunia, pastikan bahwa zatnya itu halal. Dan alhamdulillah di dunia ini perkara-perkara yang halal itu sedemikian banyak. Dan perkara-perkara yang haram itu tidak terlalu banyak. Dan karena itulah maka Al-Quran, hadis ketika menjelaskan biasanya itu lebih sering menyebutkan perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena jumlahnya itu memang lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk diingat. Ya, karena itu agak naif ketika kemudian ada orang yang sedikit-sedikit mengatakan ini haram, itu haram, ya. Seolah-olah semuanya itu banyak sekali perkara-perkara yang haram. Padahal sebenarnya perkara yang haram itu sedikit dan yang halal itu banyak. Sobat muda, mungkin sebagai tamsil kita bisa mengingat tentang kisah yang di dalam Al-Quran itu diulang-ulang sampai beberapa kali, yakni kisah tentang bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan istrinya, yakni Hawa, ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka ditempatkan di surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan di dalamnya mereka diizinkan untuk menikmati apa saja segala macam kesenangan-kesenangan yang ada di dalam surga. Larangannya cuma satu saja, wala taqrabu hadhihi syajarah, yakni agar tidak mendekati pohon itu. Tetapi kemudian karena tipu daya setan, akhirnya Nabiullah Adam dan istrinya Hawa bukan sekedar mendekati, ya bahkan sampai makan buah dari pohon itu. Tetapi ini sebuah gambaran, sebuah tamsil, ya betapa di surga itu hal-hal yang halal untuk dinikmati sedemikian banyak, larangannya satu saja, tidak boleh mendekati pohon. Nah di dunia ini kira-kira mirip-mirip. Jadi sebenarnya perkara-perkara yang halal itu sedemikian banyak, ya sedangkan yang haram itu sedikit. Ya, karena itu tidak layak apabila bagi manusia itu, bagi kita semua, kemudian memilih untuk mengkonsumsi perkara yang haram, ya jumlahnya sedikit, ya sedangkan yang halal yang banyak itu kemudian kita abaikan, kita lalaikan, kita lupakan. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi perintah ini ditujukan kepada semua manusia, yang Islam, kemudian yang beragama non-Muslim di luar Islam juga diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Ya, kulu mimma fil ardi halalan. Yang pertama itu halal, yang kedua adalah thayyib, yang baik. Ya, dan kemudian ayat ini diteruskan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Ini pemahaman kita berarti ketika ada orang memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, maka itu bagian dari mereka terjerat langkah-langkah setan. Mereka mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Padahal sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena itu kembali, ketika kita mencari rizki, mencari makanan, maka yang pertama pastikan bahwa zatnya itu halal. Contoh zat yang halal itu apa? Banyak sekali, ya sobat muda. Rumah itu halal, uang itu zatnya halal, telur itu halal, kemudian pakaian itu halal, mendoan halal, lotek halal, ya, lele halal, lalu banyak sekali. Sedangkan yang haram itu apa? Di antaranya adalah bangkai. Ya, bangkai itu haram, ya, karena tidak jelas kenapa matinya. Boleh jadi karena mati karena ada penyakit, boleh jadi mati keracunan dan lain-lain. Ya, kita dikecualikan bangkai yang halal buat kita adalah bangkai ikan laut, ya.
Jadi kalau kita makan ikan laut biasanya pulang ke rumah dari pasar kondisinya juga sudah mati ya. Kemudian yang kedua bangkai belalang ya, meskipun mungkin di antara kita tidak terbiasa makan belalang, tapi bangkainya itu halal. Yang bangkainya saja halal apalagi ketika hidup ya. Jadi bisa kita konsumsi. Kemudian yang kedua apa? Darah itu haram ya, darah itu haram ya, dikecualikan yang pertama adalah hati ya, dan yang kedua adalah limpa. Kemudian yang ketiga yang haram juga penting sekali untuk kita pahami adalah babi ya. Memang dalam agama lain babi itu seolah-olah dihalalkan untuk dimakan, padahal semestinya prinsip kita sebagai orang beriman, babi itu adalah termasuk zat yang haram. Kemudian yang penting juga adalah binatang yang disembelih tidak dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kaitannya dengan makanan ya. Kemudian yang lain kita tahu bahwa emas ya, emas itu bagi wanita itu halal ya, bagi wanita itu halal ya, sedangkan bagi laki-laki itu haram. Kemudian ada lagi misalnya sutra bagi perempuan juga halal ya, sedangkan bagi laki-laki itu tidak diperbolehkan ya, diharamkan. Sobat muda yang dirahmati Allah, memang zaman sekarang ini kita sulit sekali mencari rezeki yang mungkin 100% halal ya, mencari rezeki yang 100% halal. Boleh jadi kita sudah mencari rezeki yang halal ya, tetapi di dalamnya mungkin ada unsur-unsur subhat ya, ada unsur-unsur yang mungkin mengarah kepada keharaman meskipun kita tidak mengetahuinya. Tetapi kita berupaya sekuat mungkin agar rezeki yang kita cari ini memang rezeki yang halal ya. Kenapa? Karena mencari rezeki yang halal itu memang diperintahkan dan bahkan diwajibkan ya. Thalabul halal faridah ya, mencari sesuatu yang halal itu adalah perkara yang diwajibkan, sama sebagaimana thalabul ilmi faridah. Jadi thalabul halal faridah ba'dal faridah ya, mencari perkara yang halal, mencari rezeki yang halal itu adalah wajib ya, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi ini yang pertama harus kita pahami, bahwa ketika kita mencari rezeki ya, termasuk ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, pastikan bahwa zatnya itu halal. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.